Halo Sobat WK, bertemu lagi dengan saya Johanita. Kita ketemu lagi dalam program Sapa Dokter. Kalau kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol tentang kesehatan jiwa, tentang anak, kemudian tentang jantung dan sebagainya. Dan hari ini sudah masuk musim liburan. Banyak anak-anak, terutama anak-anak laki-laki ya, udah mulai mikirin nih mau sunat di mana. Kita bicara tentang berbagai hal. Tentang sunat dari kita punya narasumber seorang dokter dari rumah sakit dari rumah sunat Dokter Mahdian. Oke, saya sapa dulu ya. Halo Dokter Randi. Halo Mbak Janita. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik dok, yang saya tahu sunat itu sekarang ini sudah diapresiasi oleh WHO gitu ya. Malah dari WHO itu menyarankan untuk negara-negara yang banyak warganya terkena HIV itu sebaiknya disunat gitu ya dok. Betul. Nah sekarang sebenarnya sunat sendiri itu bagaimana sih dan apa hubungannya dengan HIV? Memang ada hubungannya ya dok ya? Silakan dokter. Iya. Penjelasan tentang sunat gitu ya dok. Betul. Terkait tentang sunat itu sendiri ya Mbak ya. Kita per definisinya dulu. Sunat itu adalah membuang atau mengambil kulit prepusium yang menutupi bagian depan dari kepala penisnya. Oh baik, membuang ya dok ya? Membuang, betul. Jadi kepala penisnya terlihat atau terekspos yang tadinya tertutupi oleh kulit prepusium atau kita biasanya bilang kulit kulup pada laki-laki. Kulit kulup. Iya, sehingga keluar. Dan kalau tidak dibuang, karena kan penis itu alat kelamin laki-laki yang fungsinya sebenarnya pada laki-laki itu sendiri ada dua. Yang satu untuk buang air kecil atau berkemih atau ekskresi urin keluar, sama satu lagi untuk alat kopulasi atau reproduksi pada laki-laki yang sudah dewasa. Baik. Jadi awalnya itu kalau berekskresi atau buang air seni atau berkemih, kalau dia keluar dan kalau masih ada yang menutupi, sisa-sisanya itu kan ada yang membekas di situ. Urinnya membekas atau dia membekas di situ akan membuat pertumbuhan bakteri, jamur berkoloni di situ. Akhirnya meningkatkan dari resiko pertama infeksi dari saluran kemih dulu. Nah, bagaimana atau korelasinya dengan infeksi menular seksual bagaimana? Kita tahu sendiri di tubuh kita sebetulnya di permukaan tubuh ini ada kuman sebetulnya, ada bakteri yang dia sifatnya itu mungkin tidak merugikan selama tidak berpindah. Nah, selama tidak berpindah, tidak merugikan, kalau terjadi nanti pada dewasa, reproduksi, dia akan berpindah. Dia akan bertemu tuh dengan lawan jenisnya. Nah, ketika itu berpindah, itu akan menjadi transmisi atau perpindahan itu yang meningkatkan infeksi menular seksual. Nah, jadi hubungannya di situ. Ya, timbulnya satu masalah besar jadinya ya dok. Iya. Oke, baik. Jadi untuk itulah sunat itu cukup penting bagi seorang laki-laki, benar ya dok ya? Sangat penting. Nah, makanya sampai akhirnya WHO pun memberikan perhatian khusus bahwa sebaiknya laki-laki disunat gitu ya dok ya. Betul. Apapun itu dia suku, bangsa, negara, agamanya gitu ya dok ya. Betul. Baik, dokter gini. Kemudian gini dok, tadi kan dokter bilang itu alat kelamin laki-laki itu ada dua fungsi selain untuk meningkatkan untuk reproduksi dan yang pertama untuk berkemih ya, air seni dan sebagainya, mengeluarkan air seni. Saya mau bicara mengenai untuk selanjutnya dok yang reproduksi. Betul. Itu kan anak-anak untuk sunat ini sebaiknya dilakukan pada masa apa? Haruskah selalu anak-anak karena persiapan untuk bereproduksi atau menurut kesehatan sebaiknya dilakukan pada usia berapa yang paling tepat? Berbicara kapan sih sebetulnya waktu yang tepat untuk disunat? Sebetulnya menurut literatur juga tidak memastikan atau tidak mengharuskan harus anak-anak, harus sudah dewasa, harus masih bayi atau bagaimana. Tapi kita pendekatannya melalui 3 hal. Yang pertama proses regenerasi sel. Yang kedua aktivitas, yang ketiga banyaknya infeksi atau penyakit-penyakit yang sudah diderita. Nah, kalau kita berbicara dengan regenerasi sel, manusia regenerasi selnya itu terbaik adalah ketika masih bayi. Oh gitu. Ya, usia kedua, berapa kira-kira? Nah, sebentar dulu. Kita lanjut dulu nih. Tambah seru ya. Yang kedua, tahu ya. Yang kedua aktivitas. Aktivitas yang paling terendah usia manusia itu adalah usia bayi.
Karena semuanya dia masih di tempat tidur, kebanyakan di tempat tidur. Yang ketiga, penyakit penyerta atau penyakit yang diidap. Penyakit yang diidap yang paling minimal pasti adalah usia bayi, karena belum banyak terpapar apa-apa. Terkecuali memang ada penyakit bawaan ya. Kalau itu kan genetik, kita tidak bisa menapiskan. Kalau misalnya ada dia terdampak dari awalnya, kita nggak bisa. Tetapi kalau misalnya tiga-tiganya ini semuanya jawabannya adalah ketika usia bayi, maka usia bayi itu sebenarnya paling regenerasi selnya paling baik, jadi proses penyembuhannya akan lebih cepat. Yang kedua, aktivitasnya juga akan berkurang. Dan yang ketiga, ya pastinya tidak ada penyakit-penyakit yang diderita. Yang pasti pada usia bayi 0-12 bulan itu akan lebih cepat sembuh. Jadi kalau ditanya kapan sih sebetulnya yang direkomendasikan, ya pastinya bayi. Semakin kecil semakin baik. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau anaknya udah gede dok bagaimana? Silahkan aja disunat, tidak apa-apa. Karena lebih baik disunat daripada tidak sama sekali. Dok, kalau saya udah remaja dok, boleh nggak disunat? Silahkan saja disunat. Dok, saya udah dewasa dok. Gimana dok? Silahkan sunat. Gitu. Ini yang paling menarik ya dok ya. Tadi kan dokter bilang, saya sudah dewasa dok, apakah boleh disunat? Silahkan saja. Pengalaman dokter sendiri yang paling dewasa usia berapa? Dokter pernah sunat usia berapa? Paling tua ya, kita katakanlah usia ya sekarang ya, paling tadi saya tua. lebih soft ya, paling dewasa. Paling tua itu di usia 70-an. Wah. Saya pernah melakukan Serius tindakan. dok? Betul. Okay. Tapi karena usianya banyak dan sudah banyak aktivitas dan jadi, sudah banyak lebih penyakit sulit penyerta. gitu pekerjaannya? Bukan hanya lebih sulit, tapi preparasinya atau kita mempersiapannya lebih matang. Satu, misalnya proses gimana? pengecekan darah. Kemudian kita tanyakan, ada penyakit penyerta tidak? Ternyata banyak. Usia 70 dengan ada riwayat diabetes, dengan ada riwayat pernah pemasangan ring jantung dan segala macam, ya pasti ya, dok, iya betul. Kita akan berkonsultasi juga dengan dokter-dokter spesialis juga, dan terutama pasiennya juga harus dalam keadaan fit atau sehat. Jadi setelah sehat, kalaupun dia ada konsumsi obat tertentu, ya mungkin harus di stop dalam jangka waktu tertentu seperti pengencer darah. Setelah sudah stop dan sudah dirasa baik, hasil labnya semua bagus, baru kita tentukan jadwal hari H. Dan hari H-nya itu betul-betul ya harus sehat dan dalam jangka yang minimal itu tidak di luar dari komplikasi obat dan penyakitnya. Gitu. Jadi lebih serius dan lebih complicated betul ya. Gitu ya dok ya. Wah, keren juga ya pengalaman dokter. Maksimal dia pernah menyunat ya seseorang bukan dewasa tapi senior itu ya dok ya. Sepuh ya kalau kita ya bilangnya. Saya bilangnya senior ya dok. Di usia 70 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan di usia berapapun dari setiap pria yang mau sunat boleh loh. Ini bisa datang langsung ke rumah sunat Dr. Mahdian. Ya, ada lokasinya di mana aja sih dok kalau boleh tahu? Lokasi kita Jabodetabek pasti ya. Oh gitu Jakarta, ya? di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Barat, kemudian di Bogor juga ada, Wah, Depok, Bekasi, ya, dok, ya. Paling timur kita ada di Sulawesi Utara di Manado, paling baratnya itu di Medan, Sumatera ada di Medan juga ada, kemudian di Jawa Barat, Bandung ada, terus kemudian di Jawa Tengah, di Semarang ada, Jawa Timur, Surabaya ya, ada. Di Bali juga ada gitu. Udah hampir di setiap lokasi di Indonesia. Jangan sebentar lagi merambah ke Eropa nih kayaknya ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Keren lah pokoknya rumah Tapi sunat Dr. Mahdian ini ya. Ada satu mungkin yang saya tambahkan. Kenapa sih WHO ini juga mewajibkan sekarang menekankan pada laki-laki itu harus sunat? Karena satu yang mungkin perlu Mbak Johanita tahu juga, di Indonesia itu angka kejadian kanker penis itu sangat rendah, bahkan tidak ada. Kenapa? Kenapa? Karena mayoritasnya disunat. Jadi hampir 0 kasus gitu ya dok? Rata-rata di Indonesia dan di negara Muslim terutama ya, karena kan kewajibannya laki-laki disunat itu angka kanker penisnya 0. Tetapi di Eropa, di Amerika yang kebiasaannya tidak disunat itu ada kanker penis sekitar ya katakanlah mungkin di atas 10%. Saya belum tahu angkanya berapa, tapi ada dan banyak. Dan kalau sudah terjadi kanker penis atau tumor penis, yang kita tahu kan akan diangkat penisnya.
Dan Aduh, itu kok sangat serem ya, Dok? menyakitkan. Iya. Terus kalau misalnya diangkat gitu, apakah ada mungkin pengganti atau gimana gitu? Ya, protesa ada tetap. Tapi Maksudnya kan untuk mengeluarkan air seninya ya, Dok ya? iya, Kan tadi fungsi betul. dua Kalau gitu kan? untuk itu tetap Nah. ada. Tetapi kan kalau dari segi fungsinya pasti akan berkurang. Oh begitu. Jadi nggak dipotong abis gitu, nggak ya, Dok ya? Iya, Kalau pas dia kena bisa cancer jadi, gitu. bisa Iya kah? jadi iya. Kalau radikal Maaf nih, terjadinya Dok, udah kan kalau kemana-mana. cancer payudara itu kan diambil kan? Yes. Bisa jadi bagian payudara mungkin full atau sebelahnya aja Yes. satu bagian gitu diambil. Kalau dari kanker penis sendiri ini menarik nih. Itu gimana ya? Nggak kebayang sih saya sebenarnya apakah benar dihabisin atau gimana ya, Dok ya? Tergantung dari levelnya. Sudah sejauh mana kankernya Stadium-stadiumnya itu. ya, Dok, ya? Betul. Baik. Jadi banyak faktor dan perlu penilaian lebih. Jadi kalau misalnya bisa diambil radikal seperti tadi pernyataannya, kalau kanker payudara apakah hanya payudaranya? Kadang-kadang bisa sampai ke jaringan atau kelenjar getah bening di ketiaknya diambil. Iya, Karena kan iya, kita betul. lihat sel-selnya mana aja yang sudah terserang oleh kanker itu sendiri. Nah, seperti itu juga di kanker penis. Tapi alhamdulillahnya di Indonesia itu Hampir nol kasus. ya, hampir Dok, nol ya? kasus. Wah, luar Karena biasa. mayoritasnya di sunat Sunatnya. atau di hitan seperti Makanya, itu. mumpung lagi liburan nih ya, Dok ya, Betul. segeralah bawa putra Anda ke rumah sunat Dr. Mahdian untuk disunat lebih dini, lebih baik. Begitu ya, Dok ya? Betul. Oke, baik. Untuk pelayanannya tuh jamnya jam berapa aja, Dokter? Nah, di rumah sunat Dr. Mahdian ini kita beroperasi dari jam 7.30 sudah bisa menerima layanan, apalagi di musim liburan ini sampai pukul 8 malam. Tapi tidak menutup kemungkinan akan bisa lebih lagi kalau misalnya memang ada pasiennya tiba-tiba nambah atau tiba-tiba butuh tindakan. Tapi nggak usah khawatir kalau misalnya mungkin mom and daddy di sana yang masih khawatir, aduh saya mau sunatin, yakin gak ya di rumah sunat Dr. Mahdian nih? Rumah sunat Dr. Mahdian ini sendiri kita pelopor sunat modern di Indonesia. Wow. Kita sudah 18 tahun berdiri. Udah lama juga ya? Sudah lama. Udah spesialisasi sunat ya, Dok ya? Yes. Sunat untuk anak utamanya ya banyak. Terus kemudian sunat untuk dewasa juga bisa. Kemudian kalau aduh saya susah nih anak saya disunat karena kegemukan. Nah, di rumah sunat Dr. Mahdian juga bisa sunat untuk anak-anak gemuk atau obesitas. Jadi tanpa perlu terapi hormonal langsung bisa disunat. Tinggal bagaimana kesiapan anaknya dan mom and daddy-nya juga harus siap. Karena kan anak saya harus sunat, aduh kok saya yang deg-degan. Seperti itu kebanyakan kan, Pak. Jadi harus siap dua-duanya. Dan rumah sunat Dr. Mahdian itu akan memberikan pengalaman yang luar biasa. Karena kan sunat itu pada laki-laki insya Allah sekali seumur hidup dong. Iya. Jadi Nggak boleh betul-betul diulangi. ini pengalaman yang sangat-sangat berharga dan pengalaman yang pasti akan selalu diingat. Makanya itu di rumah sunat Dr. Mahdian ini tidak hanya tempat sunat aja tapi juga bisa bermain. Oh, Jadi ketika baik. datang ke sana pasien atau lebih banyak kan anak-anak ya. Bisa bermain juga, ada ya perosotan kecil, mini playground lah kita katakan seperti itu. Jadi bikin anak tuh nyaman dulu. Betul. Nggak takut dulu. Betul. Baru siap disunat gitu ya, Dok ya? Betul. Dan ketika disunatnya pun bisa sambil main PS. Oh, Atau seru bisa banget sambil ya. nonton YouTube. Atau kadang-kadang kita tanyakan dulu ke anaknya maunya bagaimana. Apa mau main PS atau mau sambil nonton YouTube atau bagaimana. Kita berikan pilihan itu. Oke. Dan yang jelas salah satu keunggulan kita juga, kita sudah tidak lagi biusnya ya utamanya ya, tidak menggunakan jarum suntik lagi. Lalu Jadi pakai? ada alat khusus namanya Comfort In Free Needle Injection. Jadi dengan air pressure kita memasukkan obat biusnya itu ke dalam penisnya. Jadi ada teknik tertentu gitu. Baik. Jadi mengurangi trauma. Baik. Baik, Dokter. Menarik banget ini ceritanya. Tadi kan dokter bilang kalau di rumah sunat Dr. Mahdian itu kan banyak pilihan-pilihan ya, gitu ya. Bisa nggak sih, Dok, kalau misalnya nih ada nih mom and dad atau sobat WK yang punya anak laki-laki terus datang ke rumah sunat Dr. Mahdian ini mau nyunatin anaknya gitu ya. Metode apa sih yang dimiliki? Kemudian prosedurnya tuh gimana, Dok, dari ketika mereka datang sampai sunatnya selesai? Silakan, Dok. Oke. Metode menarik nih. Jadi kadang-kadang ini sunat diapain sih? Iya, Dok. Iya.
Saya potong dulu ya dok ya. Betul, saya ada cerita nih. Jadi selama beberapa minggu ini kan lagi musim sunat ya dok ya. Betul. Saya mendapati beberapa anak-anaknya teman saya yang disunat gitu loh. Yang satu karena mungkin sunatnya ikut sunat massal, jadi ya masih pakai sarung, yang masih sakit, yang masih sampai 1 minggu tuh dia nangis-nangis. Kemudian yang belum lama ini keponakan saya sendiri dok, di hari kemarin ya, beberapa hari lalu itu dia sunat. Itu udah fun banget, maksudnya dia pulang ya tetap pakai celana, udah jalan normal dan nggak ada tuh ngangkang-ngangkangnya, nggak ada gitu. Nggak pakai sarung lagi ya? Pakai sarung. Terus saya tanya kan, gimana dia kok bisa begitu? Beda sama anak temanku gini. Beda dong, harganya juga beda. Gitu. Jadi gimana dong? Boleh spill nggak sih? Harga nggak bohong ya? Harga nggak bohong. Harga menentukan kualitas gitu Iya, ya dok ya? kecuali ditipu. Silakan Iya dokter. benar. Jadi terkait metode, di Rumah Sunat Dr. Mahdian ini sebenarnya ada beberapa metode. Baik. Tapi yang ini kita bicara metode untuk anak dulu ya. Siap. Untuk anak kita punya metode namanya CPS. CPS itu circumpensuper. Jadi kita melakukan hitan atau sunatnya itu dengan radiofrekuensi. Jadi tidak lagi sekarang tidak dijahit, kemudian tidak ada lagi alat yang menempel di sana dan tidak wajib kontrol untuk datang ke klinik. Oh gitu. Jadi bisa kontrol. Satu kali datang aja gitu. Iya, Oh, yang baik. wajibnya. Jadi bisa kontrol kapan saja, di mana saja. Kadang-kadang ibunya nanya, dok, boleh nggak dok datang lagi ke klinik? Silahkan saja. Tapi tidak harus ya. Tidak dok, harus. ya? Jadi semaunya dari pasien. Tapi kalau misalnya mau datang lagi, silahkan saja. Tapi bisa kontrol kapan saja dan di mana saja. Kan sekarang komunikasi itu gampang banget ya. Iya, bisa yang jauh WhatsApp bisa dan deket, sebagainya. bisa video call, bisa kirim foto, Iya, benar. real time gitu. Jadi nggak perlu lagi nunggu-nunggu beberapa hari baru sampai gitu kayak zaman dulu surat menyurat. Kalau sekarang nggak. Jadi bisa sampai real time, lifetime dengan menggunakan video call gitu. Kita bisa kapan saja dan di mana Oh, saja. baik. Dan pasti Menarik nih, dok. iya, dan pasti akan langsung kita respon selama handphone itu dipegang. Kan kadang-kadang Tapi kalau pernah saya nggak sih, lagi Dok? sunat. Kayak misalnya lagi abis nyunatin anak kecil gitu ya, anak gitu ya. Terus kemudian si mamanya video call yang ngeliatin, dok ini gimana mesti bersih gitu, di videoin gitu, pernah nggak? Sering. Ada pengalaman itu nggak? Bukan pernah lagi, sering ya? gitu. Jadi Apalagi di nih musim Rumah Sunat liburan Dr. gitu. Mahdian ini terbuka ya. Iya. Komunikasi apapun, ingin Betul. bertanya apapun akan dijawab langsung. Akan gitu dijawab ya? langsung begitu, betul. Bahkan kadang-kadang nanya, ini kok jadi ada merah sedikit, kenapa ya? Semuanya ditanya. Saya selalu bertanya, jangan salah bertanya. Lebih Iya. baik tanya langsung ke kita daripada tanya ke orang atau tanya ke tetangga. Nanti makin lebih repot, makin lebih deg-degan. Karena kadang-kadang begitu, anaknya yang disunat tapi ditanya ke tetangga yang udah pengalaman anaknya disunat. Padahal dia habis sunat ketemu dokter, selalu tanya ke kita. Dan emergency call kita pun ada 24 jam. Baik. Dan tidak menutup Layanannya kemungkinan. sampai benar-benar yang before and after. berarti ya, Betul, dok? jadi tidak hanya before dan tidak hanya pada saat tindakan, jadi afternya juga ada. Jadi kalau katanya bisnis itu after salesnya tetap ada. Wih, luar Gitu. biasa, keren. Kemudian Iya. tadi prosedurnya gimana dok? Prosedurnya tidak ada macam-macam ya. Yang penting anaknya sehat, Baik. anaknya tidak dalam keadaan lagi sakit, dan yang penting lagi fun ya, mereka lagi senang, mereka lagi kondisi terbaiknya lah. Biasanya sih sudah ada iming-iming dan Bener beli ini tuh. beli itu beli ini beli itu, dan kalau sunat anak di kita juga dapat souvenir. Oh. Jadi yang pada anak-anak kan Nggak bawa sih ya contohnya ya. iya, dia nggak Waduh, bawa. sayang Tapi banget kalau ya, dok. ke klinik datang tuh pasti kita kasih lihat. Dan souvenir itu pasti adalah mainan untuk anak. Gitu. Ditambah kita juga ada voucher bermain di time zone, kartu time zone-nya. Wah. Jadi pulang dari situ main ke time zone, silahkan aja. Yang penting, ada yang pentingnya nih. Jangan lari-larian, jangan lompat-lompatan. Itu, pastinya itu ya. Karena resiko itu kan bisa kalau terjatuh dan kena itunya kan pasti Bahaya, bisa jadi dok, ya. perdarahan nantinya atau jadi bengkak atau dan segala macam. Baik. Tapi kadang-kadang yang itu tadi bilang, ini habis sunat kok sorenya main bola atau besoknya main bola. Itu biasanya sering terjadi. Itu Karena sebenarnya gimana? Boleh nggak sih? sebenarnya Aktivitas biasa gitu. aktivitas biasa tidak dilarang. Tapi, Tetapi kalau yang berlebihan seperti lari-lari, kemudian lompat-lompat, itu akan meningkatkan resiko terjatuh. oh karena terjatuhnya itu. Iya, Dok? Itu ya, betul. dok, ya? Dan kalau lari-larian kan
si posisi penis kan bergelantung tuh ya, dia pasti akan tergesek, nggak sengaja kegesek kulit sebelahnya atau apa segala macam. Ditambah lagi kalau keringatnya tidak segera dibersihkan, itu kan ada luka di situ yang lagi proses penyembuhan ya. Bisa jadi ada kolonisasi dari kuman atau bakteri, jadi bisa infeksi. Jadi gitu, makanya kenapa sih tidak disarankan untuk berlarian seperti itu sih. Kalau untuk jalan aja sih nggak masalah. Dok, abis ini saya mau nonton ke bioskop, boleh nggak? Boleh, silakan aja. Gitu ya, Dok, ya? Iya, karena di rumah sunat Dokter Madian kan setelah selesai sunatnya bisa pakai celana sunat. Jadi langsung pakai celana seperti biasa aja, nggak kayak zaman dulu kan pakai sarung. Tapi kadang-kadang kayak kayu gitu. Iya, dulu betul pakai batok kelapa gitu, batok kelapa, sabut kelapanya nyari ke pasar gitu. Orang-orang pasar tuh tahu ini mau disunat ya, tapi kalau sekarang enggak, karena ada celana sunat. Tapi ada anggapan karena kalau disunat itu kan biasanya pakai sarung. Nah, anak-anak sekarang juga akhirnya ada pilihan, ada yang mau pakai sarung lagi, mau enggak. Kenapa kok pakai sarung, ditanya. Biar amplopnya lebih banyak katanya. Dapat amplopnya lebih banyak. Dapat gitu. Betul, karena kan kalau di Indonesia kan sunat itu tidak hanya kewajiban agama, tapi jadi budaya juga. Iya, betul. Setelah selesai sunat, oh ini ada perayaan kecil-kecilan, syukuran lah gitu. Kemudian Dok, untuk pemulihan setelah operasi atau operasi kecil ya berarti ya, sunat itu berapa lama ya Dok kalau di rumah sunat Dokter Madian ini? Ya, kalau proses penyembuhannya itu ini relatif ya, kita tidak bisa menyamaratakan. Untuk anak-anak ya, kalau untuk anak-anak, bayi tercepat itu biasanya 10 hari sampai 14 hari. Itu udah bisa activity normal banget gitu ya? Ya, kalau bayi ya saya katakan bayi 10 sampai 14 hari. Kalau untuk anak usia mungkin sekolah ya, TK atau mungkin SD gitu ya akan meningkat mungkin 14 sampai 21 hari. Oh, gitu. Justru malah lebih lama ya? Iya, karena kan udah aktivitas, udah lari-lari, apalagi kalau sekolah dia mainnya, wah udah main apa jongkok-jongkokan, apa dulu kan kita main-main begitulah dulu waktu sekolah, atau lompat-lompatan seperti itu, ya akan meningkat. Jadi waktu masa sembuhnya. Ditambah lagi kalau di rumah tidak mau mengerjakan apa yang kita arahkan. Jadi ada PR nih buat mom and dad-nya di rumah, proses perawatannya. Biasanya kita contohkan pada saat hari H sunatnya. Kita contohkan, ini begini, dikompres atau apa segala macam, dibersihkannya seperti ini, caranya seperti itu. Kalau tidak dilakukan sampai betul-betul sembuh, ya pasti itu juga akan mengalami penambahan waktu untuk pemulihannya. Betul. Beda dengan dewasa ya. Iya, kalau dewasa gimana? Nah, lebih betul. Sebulan jangan-jangan ya? Bisa, serius? Betul. Karena dewasa ini kan selain juga organ untuk berkemih atau ekskresi, juga ada organ reproduksi. Nah, reproduksi laki-laki itu kan tandanya kan bisa ereksi atau keadaan penisnya itu mengeras atau menguat, bangun. Nah, pada sunat itu tidak boleh ereksi, karena kalau ereksi bisa terjadi perdarahan. Nah, selalu kita wanti-wanti kalau dewasa, pantangannya adalah ereksi, jangan ereksi. Jadi kita kasih tips bagaimana untuk mengurangi ereksinya. Tapi tidak bisa ditahan, ereksi itu sebetulnya tidak bisa ditahan, naturally secara alamiah laki-laki pasti seperti itu yang normal. Nah, kita kasih tips and triknya bagaimana. Jadi karena itu ada proses ereksi, jadinya itu yang membuat jadi agak lebih lama. Tapi rata-rata sih 21 hari sampai kadang-kadang 30 hari. Dan untuk metodenya nih ya, dewasa di rumah, ya? Betul, dari anak ya. Kalau di rumah sunat Dokter Madian kita menggunakan gun stapler. Wow, ditembak gitu? Ya. Kok ngeri ya? Bentuknya, ditembak, aduh beneran bentuknya ya? seperti gun, seperti pistol ya gitu. Tapi? Karena kan sama-sama punya pistol, yang punya pistol harus disunat. Nah, prosesnya ini sunatnya ini menggunakan gun itu. Dan gun itu device ya, seperti pistol yang satu kali pakai. Jadi satu pasien, satu gun. Dan prosesnya itu dia memotong sekaligus menyunat dan sekaligus seperti stapler ya, staples kertas tahu kan? Dia tertempel di situ. Jadi udah langsung. Jadi seperti apa ya? 3 in 1. Gun, menyunat, sekaligus memotong, sekaligus menutup luka darah-darahnya. Dan kemudian diperban. Makanya satu kali pakai gitu, nggak bisa dipakai untuk yang kayak pinjam dong gitu, nggak bisa ya Dok ya? Nggak bisa. Gitu ya? Makanya kadang-kadang hadiahnya kalau dewasa itu adalah
device sunatnya boleh dibawa pulang. Oh. Iya. Dan kebanyakan kan kalau dewasa tuh ya katakanlah mungkin non-muslim atau mu'alaf atau yang non-muslim yang mau menikah, yang wah saya mau nikah nih, usianya sudah dewasa dan saya sayang dengan pasangan saya, WHO menyarankan begitu, saya mau sunat. Nah, kadang-kadang kita kasih dan nggak sedikit juga yang dia bikin review atau banyak juga yang mungkin yang YouTuber atau apa, dia hey guys, gue sunatin loh. Yes, sharing experience-nya dengan memperlihatkan itu. Kemarin saya sunat pakai ini loh, ternyata seperti itu. Gitu. Itu ya, Dok? Yes. Dan bolehlah dicari tahu di media sosial tuh banyak yang sunat dewasa. Banyak banget pasien-pasien kita, ex-pasien kita gitu. Kita nggak bilang pasien kita karena udah alumni, jadi kita bilang ex-pasien kita. Mantan ya, Dok? Gitu, betul sekali. Baik dokter, tadi kan kita bicara bahwa harus fit. Yang mau sunat tuh harus fit ya. Jadi ke imunisasi aja sih dok ya. Nah kebetulan yang terjadi pada ponakan saya ini, 1 hari sebelum dia sunat dia demam tinggi, panas tinggi. Ditanya kenapa, takut? Iya, dia jawab iya takut gitu kan. Nah sebenarnya boleh nggak sih dalam kondisi dia sehari sebelumnya demam, ataukah memang tunggu harus fit dulu seperti kalau kita mau imunisasi, ajak anak kita imunisasi? Gimana menurut dokter? Disarankannya sih sehat ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ada kasus-kasus ini kan dok? Iya, gitu. Yang penting pada saat dilakukan tindakannya itu tidak sedang demam. Oh baik. Tidak sedang demam. Jadi kalau misalnya kemarin demam dok, ini anak, tapi sekarang tiba-tiba enggak. Mungkin demamnya ya karena nervous bisa. Dan kadang-kadang kan demam di Indonesia itu mungkin karena apa ya, demam panggung mungkin ya dibilangnya, demam panggung, atau kadang-kadang takut yang berlebihan gitu ya. Di Indonesia itu lebih sering mengukur demam itu dengan menggunakan tangan sih ya, makanya saya nyebutnya tuh tangan meter. Seharusnya kan kita mengukurnya itu ya betul kita begini, harusnya kan pakai termometer ya. Kalau suhu tubuh manusia normal kan 36,5 sampai 37,5. Kadang-kadang 37,4 pun rasanya itu kayak anget-anget gimana gitu. Padahal normal 37,4. Tapi kalau di atas itu, nah itu mulai itu dikatakan demam. Kadang-kadang demamnya itu sendiri, anak saya demam dok, nggak ada batuk, nggak ada pilek, tapi tiba-tiba demam ya. Kadang-kadang itu bisa jadi ISK, infeksi saluran kemih, yang gejalanya hanya demam ringan, tiba-tiba besok nggak lagi. Nanti dia mulai mengatakan kepada orang tuanya kalau ada apa-apa di pipisnya. Ini mah, Pak, pipis aku bengkak. Baru ketahuan bahwa ini penyebab demamnya karena infeksi saluran kemih atau ISK. Dan obatnya pasti atau bukan obatnya ada ya, antibiotik atau segala macam. Tapi itu bisa berulang. Pengobatan atau eradikasinya dengan cara disunat. Karena si kulup yang menghalanginya itu menghalangi dari urin keluar, sehingga ada sisa-sisa di situ, berkembanglah di situ bakteri. Jadi kalau sudah dibuka, sudah nggak ada lagi yang menghalangi, sudah lebih lancar tuh. Jadi nggak ada lagi deh infeksi saluran kemihnya. Dokter bilang tadi ISK. Berarti kan jadi ISK itu jadi salah satu resiko bila tidak menjalankan sunat. Boleh dibilang begitu. Betul. Resiko lainnya apa lagi selain ISK? Selain ISK itu cakupannya luas ya. Ada ISK-nya itu ya balanitis, jadi infeksinya di kepala penisnya. Ada juga kalau sudah beranjak dewasa, menjadinya infeksi menular seksual. Oh baik. Di situ yang seperti saya bilang tadi, perpindahannya ya. Dan ada studi juga yang mengatakan bahwa karena yang belum disunat meningkatkan resiko terjadinya kanker serviks di pasangannya. Oh ya, karena itu tadi ya perpindahan dari kolonisasi kumannya. Jadi berpindah dari yang laki-laki pindah ke perempuan, ke wanitanya. Jadi dia meningkat. Karena penyebab kanker serviks itu kan human papillomavirus juga bisa ada di dalam tubuh si prianya. Dan kalau dia berpindah dan pas banget nih ketemunya di situ, ya bisa terjadi kanker serviks. Jadi sebenarnya kalau untuk orang dewasa, manfaat sunat itu bukan cuma dirasakan pada si prianya aja, tapi juga pada pasangannya. Betul gitu ya dok sekali. Ya? Gitu ya dok ya. Oke, baik dokter, menarik banget ini pembicaraan kita di sini. Nah, untuk rumah sakit Dr. Maidan ini tadi kan sudah ada di rumah sunat, rumah sunat Dr. Mahdian ini itu kan sudah ada di Jabodetabek, bahkan di luar-luar Pulau Jawa sekalipun. Betul.
gitu ya dok. Nah kemudian tadi jam operasional juga sudah disebutkan, dan sekarang yang terakhir, pertanyaan terakhir nih dok, kira-kira boleh nggak sih kayak spill range aja deh, biaya sunat di sana tuh berapa sih? Pasti banyak yang pengen tahu dong ya kan? Gimana dok? Yakin nih terakhir nih? Kita selalu waktu terbentar kita ngobrol Iya, sendiri deh ya. betul. Iya. Kalau range-nya itu di angka 2 sampai 3 gitu. Baik. Dan banyak promo-promo nih kalau lagi musim liburan Iya, seperti liburan ini. kan? Betul, Ada promo memasuki. apa? Boleh di-spill juga dong. Ada promo juga sunatnya di kita terus dapat voucher menginap juga di hotel. Bukan di cuma main di Puncak. time zone aja berarti ya. Betul. Oke. Dan promo-promo potongan harga juga ada. Diskon-diskon 10-15%. Bahkan kita bikin promo juga sunat sebelum terima raport. Itu diskonnya lebih besar dibanding sunat nanti setelah terima raport. Betul. Dan payday sama sih. Payday seperti 12-12 kemarin. Tetap ya. Iya, berlaku tetap ya. berlaku. Oke, diskon akhir tahun ada dong berarti ini sekarang ya. Iya, ini sekarang nih. Baik Baik. untuk anak dan dewasa juga ada. Oke, baik. Sobat PK, buat anak-anaknya di rumah yang belum disunat, silakan segera datang ke Rumah Sunat Dr. Madian. Di sana banyak diskon-diskon, banyak promo-promo. Selain sunat, juga nanti bisa menikmati voucher-voucher menarik yang mereka berikan ya. Baik dokter, terakhir untuk Sobat PK mungkin sedikit tips ya. Gimana sih caranya membujuk anak deh supaya mau sunat sejak dini, jangan nunggu dewasa. Silakan dokter. Ya, untuk mom and dad yang ingin mensunatkan anaknya, yang pertama tipsnya adalah yakinlah bahwa tempat itu tempat sunat yang profesional dan berpengalaman. Di Rumah Sunat Dr. Madian, kami sudah berpengalaman lebih dari 100.000 pasien dan lebih dari 18 tahun kita beroperasi. Kemudian, yakinkan juga di tempat tersebut tenaga profesional yang tetap di sana dan dilakukan oleh tenaga profesional ya. Jadi tidak hanya tetap, tetapi tenaga profesional seperti dokter atau dokter spesialis. Di Rumah Sunat Dr. Madian, dokter-dokternya berpengalaman dan sudah lebih dari ribuan pasien untuk personal dokternya di sana. Dan kemudian tempat sunatnya juga harus nyaman, ramah anak, dan banyak pilihan-pilihan dari metodenya. Dan terutama metode-metode yang modern, yang menggunakan alat sekali pakai juga. Dan terakhir mungkin sunatlah di tempat yang berpengalaman, aman, nyaman untuk sang jagoan di Rumah Sunat Dr. Mahdian. Yeay, baik Sobat PK, dokternya sudah titip pesan banyak tadi. Dan jangan ragu lagi, ini mumpung musim liburan, masih ada kesempatan untuk bawa anak-anak Anda, putra-putra Anda ke Rumah Sunat Dr. Mahdian. Putra ya. Oke. Pasti. Oke, terima kasih dan kita ketemu lagi di minggu depan dalam Sapa Dokter dengan tema yang berbeda. Saya dengan Johanita pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.